sebagai pribadi, manusia tempatnya salah dan hilaf. Bahwa kita sebagai sesama manusia tidak lepas dari kesalahan. Saya mengingatkan untuk niat yang baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya ingin memenuhi harapan saudara-saudara karena tidak ada niat sama sekali untuk mencemooh atau merendahkan, apalagi untuk menyinggung perasaan. Semata-mata hanya satu. Bagaimana kita bersatu, tidak saling celah, tidak saling menjelekkan di antara satu dengan yang lain. Maka kalau ada kesimpang-siur kesalahpahaman, dengan hati yang lapang saya mohon maaf. Saya tidak percaya pembela Allah korupsi. Ditulis oleh Mora Sifudan dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya mendengar berita bahwa Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan tertangkap tangan melakukan tindakan korupsi. Ekspresi saya biasa saja. Toh juga bukan cuma dia, kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Sekalipun dia kader PAN, partainya Amin Rais, yang selalu menyerang Jokowi, tetap saya rasa sudah biasa. Kader partai mana sih yang bersih dari kasus korupsi? PDIP banyak, Nasdem juga ada. Juga sekalipun dia itu adiknya ketua DPR, sama saja tidak mengejutkan. Persoalan korupsi mah sudah biasa di Indonesia. Yang sudah divonis penjara sekian tahun saja masih bisa bebas pelesiran. Di penjara saja mereka seperti tinggal di hotel bintang 5 harganya. Menghadapi media saja mereka tersenyum sumringah, tidak ada malunya. Jadi kalau ada berita kasus korupsi, tidak ada istimewanya lagi. Yang membuat saya kali ini terkejut adalah ternyata Zainuddin Hasan adalah salah satu dari 7 juta pembela Allah, pembela agama dan kitabnya. Saya terkejut bukan kepalang. Jangan lihat satu dari 7 juta pembela. Ini bukan matematika ilmiah, tetapi lihatlah bagaimana mungkin seorang pembela Allah, agama dan kitabnya adalah seorang tersangka korupsi, tertangkap tangan pula itu. Tentu peristiwa ini sangat tidak masuk akal bagi mereka yang memahami agama itu sebagai sesuatu yang sakral. Mereka yang membela agama, Allah dan kitabnya adalah dia yang murni hatinya, tulus niatnya dan unggul moralnya di antara manusia pendosa, apalagi yang kafir, apalagi yang menista agama. Yang membela Allah adalah dia yang sudah yakin dirinya cukup pantas mengatasnamakan, mewakili Allah di dunia untuk menentukan siapa yang telah menista agama Allah dan kitabnya. Andaikan saya adalah pembela itu, setiap tindakan, perkataan dan niat-niatku tidak akan pernah menyentuh kezaliman dunia. Aku akan lebih baik hidup tanpa sehelai benang pun daripada hidup bergelimang harta tetapi penuh dosa. Aku lebih baik dicerca oleh banyak orang demi kesucian daripada disenangi satu orang demi kejahatan. Karena beban pembela Allah jauh lebih berat daripada orang pada umumnya. Tidak cukup dengan kata sampai teriak orasi dalam membela Allah. Justru harus mengutamakan pembuktian dalam tindakan bahwa hidup di jalan Allah itu sungguh membahagiakan. Nah, kalau ada yang katanya pembela Allah tertangkap tangan menerima suap, sungguh sangat tidak masuk akal. Saya tidak tahu apakah karena kewarasanku tidak sanggup memahaminya atau karena memang yang seperti itu tidak seharusnya terjadi. Masa ia pembela Allah korupsi? Tidak mungkin. KPK ini sepertinya salah tangkap. Atau mungkin juga KPK tebang pilih seperti kata SBY. Tetapi bukan hanya Zainuddin Hasan, Zumi Zola juga terkait kasus yang sama, korupsi, dan statusnya sama, sang pembela agama. Rasanya mau tidak percaya pembela agama Allah korupsi, tetapi kasus Zumi Zola sudah mempunyai keputusan hukum tetap. Lagian sejauh ini, KPK tidak sembarangan dalam operasi tangkap tangan. Sejauh ini belum ada tersangka OTT lolos dari jeratan korupsi. Semua berakhir di prodeo. Maka mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa Zainuddin Hasan memang korupsi. Kita juga tidak mungkin menyangkal dia ikut dalam gerbong pembela agama. Bukan hanya ikut-ikutan, dia malah ikut berorasi loh. Inikah para pembela agama itu? Inikah sang wakil Allah itu? Inikah yang sudah paham betul kitab suci itu? Betapa hinalah agama itu dibela para koruptor. Sudah sedemikian burukkah keadaan suatu agama tidak punya orang soleh sampai koruptorlah pembelanya? Tetapi yang saya tahu,
agama yang dibela Zainuddin Hasan dan Zumi Zola tidak buruk. Saya tahu banyak orang-orang hebat yang sudah teruji kesalehannya di agama itu. Tapi ya begitu, mereka yang kita anggap pantas membela agama justru merasa tidak pantas membela agama. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tidak mau mengangkangi hak Allah. Lalu Zainuddin Hasan dan Zola itu pembela agama atau koruptor? Tanpa perlu susah-susah berpikir, sudah bisa dipastikan mereka sebenarnya koruptor. Mereka ikut aksi bela agama hanya kedok saja demi menutupi boroknya korupsi. Ternyata mereka lebih merendahkan agamanya sendiri daripada orang yang mereka tuduh menista agama. Yang mereka tuduh menista agama telah memuliakan sebagian umat agama mereka dengan membuka kesempatan untuk melaksanakan ibadah mereka, dibangunkan tempat ibadah megah, dan dibantu menjalani hidup yang lebih layak. Sementara yang berteriak bela agama, Allah dan kitabnya, lomba-lomba korupsi dan menipu para calon yang menunaikan ibadah sucinya. Mengenaskan sih? Gusti Orasari, semakin kesini semakin jelaslah siapa sebenar-benarnya penista agama. Salam dari rakyat jelata. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.